Malam di sebuah desa kecil. Kabut tipis turun perlahan dari arah hutan. Jalan tanah terlihat kosong tanpa kendaraan. Di pinggir jalan, berdiri sebuah warung kayu tua yang diterangi lampu bohlam kuning redup. Warung itu milik Pak Darmo. Namun malam itu, warung terlihat sangat sepi. Tidak ada pembeli, hanya suara jangkrik dan angin malam. Pak Darmo duduk diam di belakang meja kayu tua. Wajahnya tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Warung kecil itu adalah satu-satunya sumber penghidupan keluarganya. Namun sudah beberapa bulan, pembeli semakin sedikit. Pak Darmo buka kotak uang kecil. Ia ngitung uang hasil dagangan malam itu. Onoe beberapa lembar uang ribuan. Pak Darmo menghela napas panjang. Dari dalam rumah kecil di belakang warung, Bu Ratih keluar mbawa teh hangat. Ia duduk di samping suamine. Dengan lembut ia berkata, "Rezeki sudah diatur, Pak. Yang penting kita tetap jujur." Pak Darmo hanya diam. Di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan. Suatu malam, seorang pedagang keliling berhenti di warung. Ia bercerita tentang cara membuat makanan yang membuat pelanggan ketagihan. Caranya tidak sulit, cukup menambahkan bubuk penyedap berlebihan dan bahan tambahan yang tidak sehat. Pembeli pasti balik lagi terus, kata pedagang itu. Awalnya Pak Darma ragu. Namun pikiran tentang uang dan kebutuhan hidup membuat hatinya goyah. Malam itu, Pak Darma akhirnya mencoba mencampurkan bahan tersebut ke dalam kuah mie yang ia jual. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Pak Darma mulai rame. Pemuda desa, tukang ojek, hingga sopir truk sering datang. Mereka berkata, makanan di warung Pak Darma sangat enak dan membuat ingin kembali lagi. Warung yang dulu sepi, kini dipenuhi suara tawa dan obrolan. Pak Darma mulai mendapatkan banyak uang. Namun di dalam hatinya masih ada rasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, beberapa pelanggan mulai mengeluh. Ada yang sering sakit perut, ada yang merasa pusing setelah makan. Pak Darma mendengar keluhan itu, namun ia mencoba mengabaikannya. Uang terus datang, warung semakin ramai. Namun setiap malam, Pak Darma mulai sulit tidur. Rasa bersalah semakin menghantui. Hingga Pak Darmo terbawa-bawa hingga mimpi buruk. Mimpi buruk ini terjadi setiap malam, hingga seminggu lebih. Hati Pak Darmo mulai gelisah dan pikiran Pak Darmo mulai galau. Suatu malam hujan turun deras. Warung tetap buka. Seorang pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan setelah makan. Orang-orang panik. Pak Darma sangat ketakutan. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Malam itu warung langsung sepi kembali. Kabar buruk mulai menyebar ke desa. Malam berikutnya, warung kembali sepi. Pak Darma duduk sendirian. Ia menatap panci masakannya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Ia menyadari uang yang ia dapat berasal dari cara yang salah. Bu Ratih datang dan memegang tangan suaminya. "Lebih baik kita miskin tapi jujur," katanya pelan. Keesokan harinya, Pak Darma pergi ke masjid desa. Ia bertemu Pak Ustadz Hasan. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Pak Ustadz mendengarkan dengan sabar, lalu berkata dengan lembut, "Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali." Pak Darma menundukkan kepala, air matanya mengalir. Pak Darma menyadari akan kesalahannya. Lalu Ak Darma setiap selesai mendirikan sholat 5 waktu, Pak Darma selalu berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berdoa mohon ampunan akan perbuatannya. Dan Pak Darma juga berdoa mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya.
Perlahan pembeli mulai datang lagi. Mereka tahu Pak Dharma telah berubah. Warung itu kembali hidup. Namun kali ini Pak Dharma merasa jauh lebih tenang. Ia tidak lagi mengejar keuntungan dengan cara salah. Di dinding warung kini tergantung tulisan kecil. Kejujuran adalah rezeki terbaik. Pak Dharma tersenyum. Lampu warung tetap menyala di tengah malam desa. Namun kali ini hatinya jauh lebih terang.